Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan juga kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum bus dan juga kereta. Sekarang coba kalian amati kembali teks yang kamu baca tadi ya. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks? Nah, tuliskan pada bagian berikut ini. Informasi pertama yaitu banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Informasi kedua yaitu ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Berikutnya informasi ketiga, yaitu alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Selanjutnya informasi yang keempat, yaitu kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Selanjutnya, pilihlah satu paragraf pada teks. Ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Lalu sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri ya. Nah, kalian tuliskan pada bagian berikut ini. Informasi pertama yaitu banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Alat transportasi pribadi biasanya digunakan oleh sendiri. Transportasi pribadi biasanya lebih mahal dari transportasi menggunakan angkutan umum. Selanjutnya informasi kedua, ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Transportasi umum digunakan oleh banyak orang sehingga kita lebih mengenal keberagaman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, informasi yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Kemacetan dan udara kotor sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Selanjutnya, informasi yang keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Menggunakan transportasi umum tidak perlu repot dan bingung memarkirkan kendaraan. Selain itu, transportasi umum juga lebih praktis. Nah, sobat pintar, setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu?
Tanyakan kepada teman-temanmu ya, tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut. Nah, seperti ini tabelnya. Kita tuliskan nama, alat transportasi yang disukai, dan juga alasannya. Misalnya seperti ini ya. Yang pertama ada Sarah. Alat transportasi yang disukainya bus. Alasannya yaitu tiketnya murah dengan fasilitas lengkap. Lalu ada juga Harun. Alat transportasi yang disukainya kapal laut. Alasannya adalah menikmati fasilitas dan perjalanan laut yang menyenangkan. Lalu ada Faris. Alat transportasi yang disukainya pesawat. Alasannya adalah paling nyaman, cepat, dan juga minim resiko kecelakaan. Nah, berikutnya ada Nurul. Alat transportasi yang disukainya adalah kereta api. Alasannya, jadwal keberangkatan semakin tepat. Dan yang terakhir ada Vina. Alat transportasi yang disukainya sepeda motor. Alasannya adalah lebih praktis dan ongkos murah. Itulah beberapa contoh alat transportasi yang disukai oleh teman-teman beserta dengan alasannya masing-masing. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Coba kalian tuliskan alasannya ya. Pilihannya sebagai berikut. Yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Nah, manakah yang kamu sarankan? Sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nah, itulah saranku. Coba tuliskan saranmu ya. Dalam perjalanan menuju Manado, Beni mengamati pesawat yang ditumpanginya. Beni mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Beni berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal latihan berikut ini ya. Yang pertama, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan jika panjang bingkai itu sama dengan keliling televisi? Nah, seperti ini ya jawabannya, bahwa untuk mencari keliling sebuah bangun datar, maka kita akan menjumlahkan panjang dan juga lebar dari keempat sisinya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Kita jumlahkan 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 90 cm. Jadi panjang bingkai pelindung yang dibutuhkan adalah 90 cm. Berikutnya soal kedua, pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Jika panjang karet itu sama dengan keliling jendela. Nah, kalian tahu ya, untuk menghitung keliling sebuah bangun datar, maka kita jumlahkan seluruh panjang dan lebar dari sisi-sisinya. Nah, seperti ini jawabannya. 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 30. Hasilnya 90 cm. Jadi, panjang karet pelindung yang dibutuhkan adalah 90 cm. Berikutnya soal ketiga, pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? Nah, kita hitung bersama-sama ya. Lebar pesawat 90 cm, tingginya 230 cm. Jadi kita akan jumlahkan semuanya, yaitu 90 ditambah 230 ditambah 90 ditambah 230. Hasilnya adalah 640 cm. Jadi, keliling pintu pesawat adalah 640 cm. Selanjutnya, soal keempat.
Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi, setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Jadi kita akan menjumlahkan panjang dari sisi-sisinya ya, yaitu 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan 180 cm. Jadi keliling tisu adalah 180 cm. Sekarang tentukanlah keliling bangun datar berikut ini ya. Yang pertama ada segi 5, setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Kelima sisi segi 5 ini panjangnya sama ya. Jadi kita jumlahkan saja sebanyak sisinya, yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya 50 cm. Berikutnya ini adalah segi 6, setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Nah, segi 6 ini juga memiliki 6 sisi yang sama panjang. Jadi kita jumlahkan sebanyak 6 kali ya, yaitu 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8, hasilnya adalah 48 cm. Berikutnya adalah bangun datar segi 7. Setiap sisi panjangnya 6 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Nah, segi 7 ini juga memiliki 7 sisi yang sama panjangnya. Maka kita jumlahkan sebanyak 7 kali ya. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, hasilnya yaitu 42 cm. Berikutnya yang keempat, ini adalah bangun datar segi 8. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya ya? Nah, ini juga memiliki 8 sisi yang sama panjang. Kita jumlahkan sebanyak 8 kali ya, yaitu 4 ditambah 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 4, hasilnya yaitu 32 cm. Berikutnya yang terakhir, bangun datar segi 12. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? Nah, segi 12 ini memiliki panjang sisi yang sama ya. Nah, kita akan jumlahkan panjang sisinya yaitu 4 sebanyak 12 kali. Seperti ini ya, hasilnya yaitu 48 cm. Nah, itulah cara menentukan keliling sebuah bangun datar. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.